Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Kepada hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat, mahasiswa mahasiswi Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga di malam hari ini kita semuanya bisa berwajah di masjid yang insyaallah mulia, dan mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini perdana untuk kali ini saya menyampaikan amanah dari panitia, yaitu untuk menyampaikan sirah nabawiyah tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita mencontoh dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena kita mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesosok nabi yang sempurna. Kalau kita lihat teman-teman semuanya, kalau kita memperhatikan tentang bagaimana para nabi-nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, nampaknya ada kelebihan dan ada kekurangannya. Maka kalau kita ingin meneladani seorang manusia yang sempurna, maka kita melihat pada sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, Nabi Isa alaihissalam yang memiliki kelebihan tentang ajaran cinta kasih sayangnya. Kalau kita ingin meneladani dirinya, kita akan melihat pula sosok seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Itu adalah sesosok nabi yang zuhud, memiliki keteladanan yang luar biasa. Pemuda yang bertakwa, warok, yang menjaga diri dari segala sesuatu yang bisa menurunkan derajat dirinya. Akan tetapi kita tidak menemukan dari pribadi Nabi Isa alaihissalam itu sosok ayah. Kita tidak melihat Nabi Isa alaihissalam keteladanan tentang ayah. Kita enggak melihat Nabi Isa alaihissalam itu beristri dan sebagainya. Dan juga kita tidak melihat Nabi Isa alaihissalam seorang suami dan seorang pemimpin. Begitu pula dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam itu kita bisa melihat seorang pemimpin yang besar, memimpin manusia, jin, bahkan awan
pun tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kerajaannya luar biasa, memiliki singgasana yang tidak ada mungkin yang menandinginya. Ini Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan kita melihat Nabi Sulaiman adalah orang yang adil, orang yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman ketika melihat kenikmatan yang Allah anugerahkan berupa kerajaan, kekuasaan, kenikmatan yang sangat besar, maka Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, hada min fadli rabbi. Ini semuanya adalah kelebihan yang Allah berikan kepadaku dari Tuhanku. Ini adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, jadi teman-teman di sini, kekayaan apapun yang kita miliki, kita nggak ada bandingannya dengan Nabi Sulaiman. Atau bahkan Presiden Amerika pun mungkin kekuasaannya tidak lebih daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hada min fadli rabbi. Namun rekan-rekan semuanya, kita tidak bisa melihat dari sosok Nabi Sulaiman seorang yang fakir, seorang yang miskin. Kita gak bisa meneladani Nabi Sulaiman dari sisi ininya. Karena Nabi Sulaiman adalah orang yang kaya raya, memiliki kedudukan yang luar biasa. Namun kalau kita melihat dari Nabi SAW, kita akan melihat sosok Nabi yang sempurna. Kita bisa melihat pribadian Nabi SAW seorang suami yang sangat santun kepada istrinya, yang mana Nabi SAW membantu istrinya ketika di dapur menumbuk gandum dan sebagainya. Dan juga kita melihat Nabi SAW ketika Nabi menjadi orang yang kaya, dan juga kita bisa meneladani Nabi SAW ketika Nabi SAW dalam keadaan yatim, dalam keadaan yang miskin. Maka kita lihat bagaimana Nabi SAW ketika ada orang yang minta kepada Nabi SAW, pasti Nabi akan mengasihinya kalau Nabi punya. Ya, ini keteladanan dari Nabi SAW. Manakala Nabi SAW jadi orang yang kaya, maka dia adalah orang yang sangat dermawan. Bahkan ketika Ramadan, Nabi SAW lebih dermawan daripada hari-hari yang lainnya. Ya. Dan juga Nabi SAW, kita bisa meneladani ketika Nabi SAW sedang fakir, ketika sedang miskin, dalam keadaan yatim, bagaimana kesabaran beliau SAW. Jadi beliau ini adalah sosok Nabi yang sangat sempurna akhlaknya, sangat sempurna kepribadiannya. Beliau juga memiliki keteladanan bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan orang yang beda keyakinannya, berinteraksi dengan orang Yahudi, berinteraksi dengan orang-orang Nasrani, berinteraksi dengan negara-negara yang lainnya. Nabi SAW memiliki kelebihan yang luar biasa dalam interaksi terhadap orang yang bukan agamanya. Bahkan Nabi SAW sampai kepada Romawi, kemudian kepada Persia. Ya, maka inilah rekan-rekan semuanya, bagaimana sosok seorang Nabi yang luar biasa sempurnanya. Kemudian jamaah rahimakumullah, saya akan membawakan salah satu kisah aja, mungkin ya, kisah yang mungkin Anda kalian sudah pernah mendengarnya. Jadi Nabi SAW ini, ya, pada masa jahiliyah itu dikenal sebagai orang jahiliyah, sebagai orang tukang sihir, orang gila. Berbagai macam julukan diberikan kepada Nabi SAW yang berkaitan dengan nama beliau, bagaimana supaya nama baiknya itu tercemar. Maka orang-orang Mekah, dalam hal ini adalah orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, mereka berusaha untuk membuat citra buruk kepada Nabi SAW sebagai pendusta dan sebagainya. Maka julukan-julukan ini, kejelekan-kejelekan Nabi SAW yang mereka gembor-gemborkan sampai di pasaran, di jalanan, kemudian di tempat-tempat umum, di tempat orang-orang pada nongkrong. Mereka kemudian tahu bahwa Nabi SAW adalah seorang ini dan sebagainya. Ya, sampailah berita informasi ini kepada seorang Yahudi yang buta.
orang Yahudi yang tua, yang dia itu tinggalnya di pojok pasar. Kalau di sini di Pasar Wage di sebelah mana ini? Ya, di Pasar Wage yang mungkin banyak orangnya ya malah di depannya gitu ya, di depan pintu masuk Pasar Wage. Lah ini dia selalu meminta-minta, buta, tidak bisa melihat, hanya bisa mendengar. Maka apa yang didengarkan oleh orang Yahudi tua ini adalah perkataan-perkataan tentang Nabi yang jelek-jelek. Nabi seorang gila, Nabi seorang tenung, Nabi seorang pendusta dan sebagainya. Maka orang Yahudi ini pun kemudian menirukan, mengucapkan apa yang diucapkan oleh orang-orang Quraisy ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi teman-teman semuanya, rekan semuanya, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang manusia yang luar biasa, senantiasa menyantuni kepada siapapun, bahkan kepada seorang Yahudi selalu mencela Nabi pun ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan kepadanya itu berupa makanan, bahkan sampai dulanginya, didulangi, disuapi dengan santunnya luar biasa ya. Padahal di depan orang Yahudi ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dia itu mencelanya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung marah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam saja. Tidak tahu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat kasar kepada orang Yahudi tersebut. Ya, dan ini dilakukan berulang-ulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga orang Yahudi itu merasa nyaman, merasa dilayani yang luar biasa. Ya, namun beriringnya waktu akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Nabi meninggal dunia dan ada salah satu sahabat dekat Nabi namanya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang ingin tahu tentang sesuatu yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu ini bertanya kepada anaknya Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah ini juga istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Aisyah tahu betul apa kebiasaan Nabi dan apa yang selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka segala hal yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu berusaha untuk mengikutinya. Maka ada satu hal kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu atas informasi dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa menyuapi orang Yahudi yang berada di pasar. Ya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa makanan, datang ke sana untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Yahudi tersebut disuapi oleh Abu Bakar. Ya. Sebelum menyuapi, maka orang Yahudi ini bertanya kepada orang yang mau menyuapinya, "Wahai saudaraku, ya, kemana saja gerangan kamu? Saya sudah lama menunggu kamu, kok lama sekali nggak datang ke sini. Padahal saya selalu menunggumu untuk menyuapi dan melayani saya." Namun Abu Bakar diam saja. Maka kemudian Abu Bakar memberikan suapan. Pada suapan yang pertama saja, orang Yahudi tersebut itu merasakan apa ya? Ada hal yang beda ini. Ada hal yang beda. Biasanya menyuapi dengan santun, dengan lemah lembut, dengan penuh yang luar biasa gitu ya pelayanannya. Namun kok tiba-tiba sudah lama nggak ketemu, tiba-tiba apa ini suapannya itu, sendoknya itu kayaknya kasar banget ini. Ya ini karena orang buta biasanya lebih peka, perasaannya peka gitu ya. Jadi dia merasa perasaan itu sangat beda sekali. Maka menyuapi orang Yahudi malah tersinggung. Ini kenapa kok yang tadinya santun, ada apa kamu kok menyuapi saya dengan kasarnya gitu. Lama kelamaan kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengakui bahwa dirinya bukan nabi, bahwa saya adalah Abu Bakar. Saya adalah Abu Bakar yang berusaha untuk menirukan apa yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyuapi engkau. Maka kemudian
sang Yahudi ini bertanya, lalu siapa sebenarnya yang biasa memberikan suapan kepada saya itu? Saya nggak pernah melihat karena buta gitu ya. Maka kemudian rekan-rekan semuanya, Abu Bakar radhiyallahu anhu memberitahukan bahwa yang biasa menyuapi Anda adalah Muhammad. Maka orang Yahudi semakin terkejut, Muhammad yang sudah biasa saya cela namanya, orang gila, orang ini dan sebagainya. Ternyata dia yang selalu menyuapi saya. Lalu di mana dia sekarang? Maka kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu memberitahukan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah meninggal dunia. Maka orang Yahudi akhirnya menangis dan akhirnya dia bertobat, menyesal, dan akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam. Ini salah satu di antara contoh dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang beliau benci pun beliau berusaha untuk berbuat santun, berusaha untuk berbuat baik kepadanya. Rekan-rekan semuanya, sebenarnya saya akan menyampaikan kisah tentang Nabi Muhammad SAW itu dari awal kelahirannya. Tapi ini sebagai pemicu di awal saya memberitahukan dan menyampaikan kepada kalian semuanya tentang bagaimana akhlak Nabi SAW kepada musuh sekalipun beliau sangat luar biasa, akhlaknya sangat mulia. Rekan-rekan yang berbahagia, ada satu hadis Nabi SAW tentang bagaimana keluhuran akhlak Nabi SAW. Beliau ini dikenal sebagai as-sidqu, orang yang sangat jujur, orang yang sangat amanah atau yang disebut dengan al-amin. Kemudian dalam hadis Nabi SAW disebutkan tentang bagaimana zuhudnya Nabi SAW. Nabi itu bukanlah orang yang miskin, ya. Mungkin sebagian kita itu ada yang menganggap bahwa Nabi adalah orang yang miskin. Padahal memang Nabi pernah menjadi orang miskin. Dan Nabi pernah menjadi orang yang kaya raya. Bahkan ketika menikah saja itu sampai puluhan onta Nabi SAW maharnya. Ya, maharnya itu sangat luar biasa, berapa miliar yang beliau berikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi SAW adalah sesosok yang sangat sempurna, pernah menjadi orang kaya dan juga pernah menjadi orang yang miskin. Ada sebuah hadis Nabi SAW disebutkan, mali walidunya innama mathali wa mathalud dunya kamathali raqibin fi dhillin syajaratin fi yawmin sha'ifin thumma raha wa tarakaha. Ini tentang gambaran tentang bagaimana kesudahan Nabi SAW. Mali walidunya, apa urusanku dengan dunia? Perumpamaanku dengan perumpamaan dunia. Jadi perumpamaannya Nabi SAW itu dengan dunia itu ibaratnya adalah orang yang naik kendaraan di hari yang sangat panas. Ya, mungkin rekan-rekan di sini pernah ya berjalan di tempat yang sangat panas di tengah hari, maksudnya di siang hari, ya. Kemudian Anda membawa misalnya motor, kendaraan itu ya. Kemudian Anda mampir berteduh di situ di bawah pohon. Kemudian Nabi SAW udah setelah itu meninggalkan pohon tersebut. Ini ibaratnya perumpamaan Nabi SAW dengan dunia itu ibaratnya ya udah buat diampiri saja. Dunia itu adalah sebagai tempat untuk diampiri saja, udah lewat saja. Jadi Nabi SAW tidak menjadikan dunia itu adalah sebagai satu-satunya tujuan hidupnya. Jadi dunia itu ibaratkan Anda, ya, maka ada yang mengatakan hidup di dunia itu seperti mampir ngombe, minum saja. Ya, maka kelanjutannya adalah di akhirat, yaitu waktu yang sangat lama sekali. Ini adalah Nabi SAW tentang apa tadi? Tentang bagaimana kezuhudannya dan juga keberaniannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memiliki kepribadian yang luar biasa dalam hal keberanian. Kalau kita lihat peperangan ya, peperang Badar, perang Khandaq, perang Uhud dan sebagainya, biasanya pemimpin orang-orang Quraisy atau orang-orang kafir, pemimpinnya itu berada di belakang.
mereka memimpin dari belakang. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam enggak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di medan perang, bahkan di barisan yang pertama. Ini adalah keberanian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di medan perang, sehingga memompa semangat para sahabat yang lainnya. Bagaimana seorang pemimpin kalau dia itu berada di belakang, ketika kalah gimana? Maka akan berusaha melarikan diri. Tapi kalau seorang pemimpin berada di depan dan selalu gigih untuk melawan musuhnya, walaupun dalam keadaan yang kesulitan yang luar biasa, maka sahabat-sahabat yang lainnya pun akan berusaha untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya peperangan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun jumlahnya sedikit, tapi bisa membobol benteng pertahanan musuh yang luar biasa hebatnya. Ini contohnya pada masa perang Badar itu ya, perang Uhud. Pada masa perang Uhud ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah membagi-bagi tugas kepada sahabatnya. Ada yang di bagian atas gunung Uhud, ada yang di bagian kaki gunung Uhud, ada yang di bagian depan, ya, di bagian depan medan pertempuran bagian paling depan sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memasang masing-masing bagian dari tugasnya masing-masing. Kalau yang di gunung ini adalah tugasnya adalah sebagai pemanah, ya, barangkali nanti dikhawatirkan ada musuh yang datang dari belakang gunung ini, maka pasukan panah ini akan siap untuk membidiknya. Kemudian ada yang bagian tengah, maka ini adalah sebagai cadangan, dan bagian depan ini adalah yang bagian akan bertempur, yang siap untuk bertempur. Maka ketika bertempur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di depan sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat yang lainnya itu, ya, berada di depan sendiri. Keberanian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa dan mendapatkan kemenangan. Awal peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kemenangan dan pasukan musuh kocar-kacir lari tunggang langgang ke belakang. Ya. Dan para sahabat yang berada di mana ini tadi, yang paling atas itu di bagian gunung, ya, maka dia tergoda dengan harta rampasan. Tergoda dengan apa? Harta rampasan yang diperoleh oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya. Kalau saya nggak segera untuk lari, maka saya nggak dapat bagiannya. Maka bagian pemanah ini kemudian mereka lari untuk mengejar, mengambil harta rampasan. Namun ada sahabat yang memberikan peringatan, jangan kamu turun dulu. Nabi berpesan kepada kita semuanya, dalam keadaan apapun kita nggak boleh pergi, kita harus berada di sini. Tetapi ada saja yang kemudian lari saja, nggak mau menuruti peringatan dari sahabat yang lainnya. Maka sahabat ini yang berada di gunung akhirnya mengambil harta rampasan. Ternyata qadarullah dari belakang gunung ini ada musuh. Ada musuh yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang mana Khalid bin Walid itu masih dalam keadaan kafir pada saat itu. Khalid bin Walid membawa pasukan yang akan memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari belakang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya akhirnya apa? Akhirnya kocar-kacir tunggang langgang, tidak bisa mempertahankan pasukannya, ya. Dan akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mundur. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang Uhud ini sampai giginya itu giginya sampai patah gitu. Karena ada apa? Karena tertimpa dari dari baju besinya yang dipasang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tertancap di giginya. Ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian berusaha untuk mengambil besi tersebut dari wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian nggak tega, gitu ya, nggak tega untuk mengambil besi yang menempel di pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diciwit dengan jari-jari, barangkali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan tambah sakit. Makanya ada seorang sahabat Nabi SAW yang kemudian merelakan giginya. Jadi giginya itu digigit untuk mengambil
besi yang menempel di pipi Nabi SAW, dan akhirnya ditarik dengan gigi dan akhirnya tanggal. Ya, jadi giginya sahabat ini akhirnya lepas. Kemudian di sebelah kiri kanannya juga sama, akhirnya dua-duanya tanggal juga. Ya, dan inilah rekan-rekan semuanya bagaimana Nabi SAW memiliki keberanian yang luar biasa sampai terluka-luka, bahkan dianggap oleh sahabat yang lainnya Nabi sampai sudah meninggal dunia. Ya, maka ini adalah bagaimana keberanian Nabi SAW dalam peperangan yang luar biasa. Jamaah rahmakumullah. Jadi kalau kita ingin bangkit ya bersama umat, maka kita harus mengambil keteladanan Nabi SAW, bagaimana kepribadian Nabi SAW dan bagaimana jejak-jejak beliau dalam berjuang. Ya, makanya di sini Allah menyebutkan wa'alamu anna fiikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah SAW. Dan ayat ini sebenarnya bukan hanya untuk sahabat saja. Ya. Jadi ayat ini tidak hanya diturunkan untuk sahabat-sahabat yang bersama dengan Nabi SAW, tapi ayat ini juga untuk kita kaum muslimin dalam setiap waktu, tempat dan masa, untuk meneladani Nabi SAW dalam berjuang. Bagaimana kesabarannya, bagaimana keberaniannya, bagaimana akhlaknya kepada siapa? Barisan musuh pun Nabi SAW ada akhlaknya. Jadi Rasulullah SAW ini adalah sosok teladan yang luar biasa. Mungkin teman-teman di sini mahasiswa ya mengidolakan banyak sekali artis ataupun pemain sepak bola atau yang lainnya yang menjadi contoh ataupun yang menjadi role model kalian. Maka mestinya ya kalau kita ini sebagai orang muslim, sebagai orang yang mengaku muslim, maka hendaklah kita menjadikan Nabi SAW adalah sebagai teladan kita, sebagai contoh kita. Apalagi anak-anak remaja ini ya, masa-masa emas, masih segar pikirannya, masih belum banyak aktivitasnya, ya mestinya Anda gunakan untuk, ya kalau mahasiswa berarti untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Ya, maka biasakan ya untuk ngaji. Jangan hanya untuk syarat untuk mendapatkan syahadah saja, gitu ya. Jangan hanya syarat mendapatkan sertifikat saja. Maka ini nanti salah niatnya. Nanti yang masuk surga kertasnya, kalian nggak masuk surga gimana? Ya, maka mari kita berusaha untuk meluruskan niat, thalabul ilmi. Ya, karena kita ini butuh ilmu di dalam kita menjalankan kehidupan kita. Ya. Baik rekan-rekan semuanya, insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana dari awal ya, bagaimana kelahiran Nabi SAW dan bagaimana perkembangan Islam yang dilakukan oleh Nabi SAW sehingga mendapatkan kemenangan yang luar biasa di akhir hayat Nabi SAW. Jadi rekan-rekan semuanya, Nabi SAW ini dilahirkan dari keluarga yang terhormat. Namanya adalah Hashim. Dari kalau kita telusuri nama Nabi SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dan seterusnya. Ya, jadi Nabi SAW ini adalah seorang yang memiliki kehormatan sebenarnya, dari keluarga yang sangat terhormat. Kemudian Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibu Rasulullah SAW berkata, setelah bayiku keluar, aku melihat ada cahaya yang keluar dari kemaluanku menyinari istana-istana di Syam. Ya, ini adalah mimpi yang dialami oleh siapa? Ibu Nabi SAW. Ya. Kemudian dalam riwayat Ahmad, ya isinya juga sama demikian. Kemudian diriwayatkan bahwa ada
beberapa bukti pendukung kerasulan bertepatan dengan saat kelahiran beliau, yaitu pada saat lahirnya Nabi SAW itu terjadi adanya runtuhnya 10 balkon istana Kisra dan padamnya api yang biasa disembah orang-orang Majusi. Ini adalah katakan semuanya adalah keajaiban ketika Nabi SAW dilahirkan. Ya, keajaiban ketika Nabi SAW dilahirkan, api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi, orang Majusi adalah orang yang menyembah api. Pada saat Nabi SAW lahir, maka api ini menjadi padam. Dan juga runtuhnya gereja di Buhairah. Ya, pada saat Nabi SAW dilahirkan, itu gereja-gereja yang ada di Buhairah itu hancur, ambles ke tanah. Kemudian setelah Aminah melahirkan, ya, maka dia mengirim utusan ke tempat kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Jadi ketika Nabi SAW sudah dilahirkan, kemudian dengan segera Aminah membawanya kepada kakeknya Abdul Muthalib karena ayahnya sudah meninggal dunia, untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Maka Abdul Muthalib datang dengan perasaan sukacita lalu membawa beliau ke dalam Ka'bah. Jadi setelah Nabi SAW dilahirkan, dibawa ke Abdul Muthalib, lalu kemudian Abdul Muthalib membawa Nabi SAW ke Ka'bah dan berdoa kepada Allah dan bersyukur, kemudian memberi nama Muhammad. Maka orang-orang di sekelilingnya melihat, ya, dan sangat bahagia sekali dengan kehadiran dengan nama Muhammad. Dan wanita yang pertama kali menyusui Nabi SAW adalah Suwaibah. Suwaibah namanya. Suwaibah ini adalah hamba sahaya milik Abu Lahab. Ya, teman-teman tahu ya Abu Lahab ya. Abu Lahab ini adalah paman Nabi SAW yang sangat memusuhi Nabi SAW. Tapi pada saat kelahirannya Nabi SAW, Abu Lahab ini adalah orang yang sangat bahagia, senang sekali ketika lahir Muhammad. Bahkan sampai memberikan air susu dari budaknya yaitu Suwaibah untuk supaya Nabi SAW menyusu kepada Suwaibah. Kemudian rekan-rekan semuanya, tradisi ataupun kebiasaan di kalangan bangsa Arab, ya, ketika ada seseorang wanita yang kemudian melahirkan anak-anak, kebiasaannya adalah menyusukan anak-anak mereka di tempat yang aman, ya, di kampung-kampung. Karena di perkotaan mungkin banyak penyakitnya, banyak penyakit, tidak hanya penyakit virus dan sebagainya, ya, barangkali ada penyakit berkaitan penyakit rohani, penyakit sosial, penyakit macam-macam itu, ya. Makanya kebiasaan orang-orang Mekah pada saat itu, ketika lahir seorang bayi mereka asingkan, ya, mereka asingkan. Dan kampung yang sangat dikenal tempat untuk menyusui bayi-bayi ini adalah Bani Sa'ad. Bani Sa'ad, ya. Karena di sana adalah tempat yang masih sejuk, masih di pedesaan, belum terkontaminasi dengan hal-hal yang lainnya. Bahasa Arabnya juga fasih, belum bercampur dengan bahasa-bahasa yang lainnya, ya. Makanya di sini ada seorang wanita namanya Halimah, ya. Namanya Halimah itu bersama dengan kawan-kawan perempuannya itu dari Bani Sa'ad itu mencari bayi-bayi yang ada di Mekah, ya, yang ada di Mekah. Dan teman-temannya Halimah ini hampir semuanya itu sudah mendapatkan bayi yang akan disusuinya. Hanya ada satu wanita yang belum mendapatkan bayi yang akan disusuinya, yaitu siapa? Halimah. Halimah tidak mendapatkan bayi. Dan di Mekah itu hanya ada satu-satunya bayi yang belum mendapatkan ibu persusuan, yaitu Muhammad. Ya, mengapa mereka tidak mengambil Muhammad? Kalau Muhammad ini adalah seorang yatim
yang tidak memiliki ayah, ya, dan orang tuanya, ibunya itu juga bukan orang yang kaya. Mereka khawatir kalau mengambil Muhammad, mereka tidak mendapatkan gaji, tidak mendapatkan upah apa-apa. Maka mereka tidak mengambil Muhammad. Maka Halimah bersama dengan suaminya yang membawa onta yang kurus, ya, dan mohon maaf ya, air susunya Halimah pun tidak banyak, ya, tidak mengalir dengan banyak itu. Maka teman-teman semuanya, ketika Halimah mau pulang, dia bingung, ya, gimana ini, wahai suamiku, kita datang dari jauh, dari kampung, tapi kita nggak dapat apa-apa ini, kita nggak dapat bayi satupun. Gimana ini kita pulang, masa dalam keadaan tangan hampa, nggak bawa apa-apa gitu ya. Kita hanya tahu di Mekah itu hanya ada satu saja, ada satu bayi yatim, namanya Muhammad. Gimana ini? Daripada kita nggak bawa apa-apa, gimana kalau kita bawa saja dia? Akhirnya suaminya apa? Suaminya setuju untuk mengambil Muhammad dengan terpaksa sebenarnya, dengan terpaksa, karena tinggal satunya bayi yang ada di situ. Maka Halimah kemudian mengambil Muhammad, dan subhanallah teman-teman semuanya, ini salah satu dari berita kenabian, mukjizat dari Nabi SAW. Di awal dari mengambilnya siapa? Mengambil Muhammad, bayi Muhammad SAW ini ternyata mengubah semua yang dilakukan oleh yang mengubah semua kondisi dari Halimah dan suaminya. Ya, ontanya yang tadinya ontanya yang tadinya kurus ternyata menjadi gemuk atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan air susunya menjadi banyak sekali, air ontanya. Dan ontanya yang tadinya jalannya sangat pelan akhirnya berjalan sangat cepat sekali, bahkan melewati teman-temannya yang sudah di depannya. Ya, ini adalah satu di antara peristiwa tentang kejadian di awal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah akan kita lanjutkan lagi di satu pekan yang akan datang, ya, 2 pekan yang akan datang insyaallah, yaitu tentang bagaimana kejadian-kejadian dialami pada saat dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian rekan-rekan jamaah kaum muslim dan muslimat, ikhwan akhwat rahimakumullah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, awal dari kajian kita tentang sirah nabawiyah dari kitab yang yaitu Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ya, seorang dari India yang mendapatkan juara 1 dalam penulisan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akhiri pertemuan kita di malam hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.